Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yu'minul khaifin wa yunajjiyas salihin wa yarfa'ul mustada'afin wa yadha'ul mustakbirin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihil mayamin. Baik kawan semua, saya ingin melanjutkan pada hari ini catatan keempat di bulan Ramadan. Catatan kita kali ini adalah zikir dalam pandangan tasawuf. Di tangan saya ada sebuah buku. Ini bukunya, The Taste of Hidden Things. Buku yang saya copy dari guru saya, guru tercinta Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal pada tahun 2004. The Taste of Hidden Things, buku tentang tasawuf. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu ahsana Islam adalah tasawuf. Namun sayangnya para ulama kebanyakan atau kaum muslimin pada umumnya jarang sekali memberikan apresiasi terhadap ilmu tasawuf, sehingga tasawuf berkembang dan diperkenalkan oleh para sarjana barat. Kita akan mengenal nama-nama besar di dalam dunia tasawuf yang mayoritas adalah sarjana barat. Misalnya ahli tentang Rumi, Ibn Arabi, dan banyak para sufi lainnya adalah dari kalangan sarjana barat. Henry Corbang, William Chittick, dan ada dua orang perempuan. Yang pertama yang sudah meninggal dunia, Annie Mary Schimmel, dan satu perempuan lagi dan masih hidup yang menulis buku ini adalah Saraswiri. Saraswiri adalah PhD, adalah ahli kajian Islam dan bahasa Arab di Hebrew University of Jerusalem. Itu Saraswiri. Nah, kita ingin memberikan catatan dari pembahasan Saraswiri tentang zikir di dalam dunia tasawuf. Dalam buku ini dimuat pada bab kelima dari buku ini tentang zikir. Bab ke-6 dalam buku ini tentang zikir. Kata Saraswiri dalam buku ini, di dalam tasawuf, zikir adalah praktek dan pengalaman mistikal. Jadi zikir adalah inti juga di dalam ajaran tasawuf, tapi juga adalah pengalaman mistikal. Nah, pengalaman mistikal dalam zikir di dalam dunia tasawuf adalah pengalaman melupakan segala sesuatu selain Allah. Jadi pengalaman mistikal zikir di dalam tasawuf adalah pengalaman melupakan segala sesuatu selain Allah. Dalam pandangan tasawuf, la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Cuma Allah yang wujud. Selainnya adalah tidak ada dan keberadaannya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa zikir menjadi jantung di dalam ilmu tasawuf. Di dalam tasawuf paling tidak ada beberapa level zikir yang biasanya dibicarakan. Zikir yang pertama adalah zikir dengan lidah, zikrul lisan. Nah, zikir yang kedua zikir dengan hati, ya.
tidak mengucapkan atau melakukan repetisi kalimat-kalimat nama Allah. Zikir yang ketiga adalah zikir sir, zikir secara rahasia, dan terakhir adalah zikir ruh. Itulah level-level zikir di dalam tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan bahas dua zikir saja, zikir lisan dan zikir hati. Nah, dimensi terluar dalam zikir adalah melalui lisan, melalui lidah, dengan mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini dia tidak berbeda dengan mantra atau dikenal dengan zikrul lisan. Nah, tujuan zikir ini terus menerus kalau kita misalnya berkunjung kepada tarekat Naqsabandiyah dan sebagainya, kalau dia berzikir dengan suara keras, bahkan itu seperti orang latihan silat dalam berzikir. Nah, mengapa itu dilakukan? Zikir dengan menggelengkan kepala dengan suara yang keras. Di Pariaman saya pernah datang sampai melompat-lompat dengan suara yang sangat keras. Sebenarnya itu memiliki tujuan. Tujuan zikir yang dilakukan itu dengan lisan dan mengulanginya terus-menerus dengan keras adalah untuk mematrikannya di dalam kalbu, agar ucapan utama zikir dengan menyebut asma Allah itu kalau terus diucapkan itu bisa tercetak di dalam hati atau kalbu. Jadi seperti para sufi menganalogkannya seperti tunas, ya. Tunas, lalu tunas itu akan tumbuh dan terbuka, kemudianlah merekah. Nah, Jalaluddin Rumi berkata, poleslah kalbu-kalbu dengan zikir dan doa, hingga cermin hatimu memantulkan citra perawan suci dari alam yang tak terlihat. Nah, itu digunakan untuk memoles kalbu. Zikir itu terus menerus. Untuk mengisahkannya ini, di dalam buku ini dikisahkan tentang Sahal Tustari, ada seorang sufi yang pernah memerintahkan muridnya untuk berzikir Allah, Allah, Allah. Ada yang huwa, hu. Nah, untuk melafalkan kalimat Allah itu terus menerus, siang dan malam, hingga menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan ketika tidur pun berzikir. Tustari meminta muridnya untuk melakukan zikir itu secara terus-menerus, pagi, siang, malam, sambil tidur, sehingga zikir itu menjadi kebiasaan. Nah, tapi pada suatu ketika Tustawari berkata kepada muridnya, stop, jangan kau ulangi zikir itu lagi. Tidak usah lagi engkau melafazkan, mengulang-ulang zikir dengan menyebut nama Allah itu. Biarkanlah, kata Tustawari, seluruh anggota badanmu tenggelam dalam zikir kepada Allah. Sampai suatu ketika sudah dilakukan oleh muridnya, tiba-tiba ada sepotong kayu jatuh menimpa kepalanya dan terluka. Lalu mengalirlah darah ke tanah, dan tetesan darah itu berzikir Allah, 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 kata Tustari. Nah, kisah ini adalah perlambang atau metafor atau simbol, ya, dari zikir lisan yang dilakukan terus-menerus. Dia akan mempengaruhi bukan saja hati, tapi seluruh anggota tubuh itu menjadi berzikir. Maka dalam kisah Tustawari itu, ketika muridnya tertimpa balok di kepalanya dan bocor, lalu mengalir darah ke tanah dan tanah itu berzikir, itu menunjukkan bahwa darahnya pun sudah, ya, menyatu dalam zikrullah. Itulah kisah Tustawari dalam zikir.
Nah, lalu kapan dalam pandangan tasawuf zikir itu pertama kali, momen peristiwa zikir yang terjadi adalah ketika para sufi menyebutnya pada alam alastu. Di dalam Al-Quran, nah, momen zikir itu disebut momen alastu. Di dalam Al-Quran, saya ingin bacakan, di dalam surat Al-A'raf ayat 172, inilah zikir pertama kali terjadi sebelum kita diturunkan di dunia ini dalam pandangan tasawuf. Ayatnya adalah surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa iz akhaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ay antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafili. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, wa iz akhazna rabbuka min bani Adam, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, min zurrihim zuriyatahum wa ashaduhum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka. Seraya berfirman, Allah berfirman, alastu bi rabbiku, bukankah aku Tuhanmu? Kita yang berada pada alam alastu, namanya alam alastu itu disebut oleh para sufi karena tidak ada nama lain bersumber pada ayat pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Serempak kita menjawab, bala syahidna, betul engkau Tuhan kami dan kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an haza ghafili. Kami bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguh kami lengah terhadap hal ini. Nah, ayat ini menurut para sufi adalah ayat yang menjelaskan tentang momen zikir yang dilakukan manusia pertama kali sebelum ia diturunkan ke bumi, sebelum ia diturunkan ke dunia ini. Dia berada di dalam sebuah tempat yang disebut alam alastu. Jalaluddin Rumi menggambarkan alam alastu itu sebagai rumpun bambu kita. Dulu kita bersama Tuhan di dalam rumpun bambu, dalam syair seruling. Lalu kita adalah bambu-bambu yang dipisahkan dari rumpunnya. Segala bentuk derita, keluh kesah, tangis dan duka adalah lambang kerinduan kita untuk kembali kepada rumpun bambu kita. Itulah alam alastu. Nah, pada alam itulah pertama kali zikir kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbiku, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita serempak menjawabnya, bala syahidana, benar kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Tapi kemudian kita lupa di dunia ini, kita asik terpesona dengan keindahan dunia sehingga kita lupa dengan perjanjian kita. Nurholis Majid, almarhum Cak Nur, yarham, semoga Allah mengampuni segala dosanya, menyebut ini sebagai perjanjian primordial kita. Nah, alam itu menurut sufi adalah alam alastu. Nah, momen itulah peristiwa zikir pertama kali kita lakukan. Tapi kemudian kita lupa karena kita larut dalam kehidupan dunia ini. Nah, momen itu terjadi sebelum alam penciptaan ini, sebelum ada waktu. Nah, ketika jiwa manusia itu meliputi segalanya bersama Tuhan menurut para sufi, dan pada alam itu tidak ada pembedaan dan batasan.
Kita di situ dalam rumpun bambu bersama Tuhan. Nah, menurut para sufi itulah Yaumul Mithaq, Yaumul Mithaq, the day of covenants, sebuah hari perjanjian, sebuah perjanjian kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendeklarasikan kesaksian kita bahwa Allah lah Tuhan kita dan dialah satu-satunya yang pantas kita sembah. Nah, perjanjian hamba kepada Allah ini adalah perjanjian untuk menerima rububiyah dan ubudiyah. Ini saya kira agak berat. Rububiyah dan ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membahas ini di dalam bidang pada kesempatan lain tentang rububiyah dan ubudiyah. Tapi pada kali ini kita ingin melihat bahwa zikir adalah sebuah praktek dan pengalaman mistikal sekaligus di dalam tasawuf. Oleh karena itu tidak ada misalnya tarekat yang berkembang, yang muktabarat maupun yang tidak, menjadikan formula zikir sebagai media praktek dan pengalaman spiritual. Nah, itulah zikir di dalam pandangan tasawuf. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.